Hai gengs, welcome back lagi di Teman Cerita. Yang mana kali ini kita akan menceritakan sebuah nih ada tweet lagi heboh di sosial media X ya, dari akun namanya Mitologue atau Mitologi gitu kali bacanya ya. Nah, kenapa gue mau membahas thread ini ya? Selain kan kita kayaknya udah lama ya nggak ngebahas thread viral. Cerita di sini juga seru banget tentang sebuah pesugihan. Tapi ini point of view-nya dari si pelakunya sendiri yang melakukan prosedurnya, pesugihannya. Karena kan biasanya kita tuh hanya mendengar cerita-cerita dari korban, dari orang yang melakukan pesugihan. Nah, ini ngelakuin sendiri, gengs. Dimana dia mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar menegangkan. Mulai dari halusinasi yang serem-serem, sampai anggota keluarganya tuh pada kerasukan dan meninggal satu persatu. Gara-gara dia ngelakuin itu tuh. Pesugihan namanya geti anak, atau katanya itu pesugihan jual anak, gengs. Nah, baru denger kan kalian? Sama kita juga. Langsung aja deh makanya ya. Dimana cerita ini tuh dialami sama yang namanya Sugi. Waktu itu dia punya banyak masalah hidup. Mulai dari finansial sampai anak pertamanya bernama Dimas itu terkena penyakit aneh. Sugi ini pokoknya sudah menikah dan punya dua anak tuh. Anak pertama yang sakit. Semua usaha udah dilakukan sampai habis-habisan lah istilahnya. Aset-aset juga udah pada dijualin segala macam untuk berobat anak yang sakit itu. Namun nggak kunjung sembuh-sembuh, gengs. Nah, dia teringat nih sama ada teman lamanya yang memang katanya suka apa sih dunia-dunia klinik begitu, namanya Muji. Nah, waktu itu Sugi sampai didatangi rentenir, dipukulin dia soalnya kan sempat berhutang belum bisa bayar. Nah, merasa putus asa makanya dia ingin minta tolong ke Muji. Didatengin tuh rumahnya Muji. Si Muji sendiri yang udah lama gak ketemu sama Sugi kaget kan, tahu-tahu mukanya babak belur habis ditonjokin preman. Ya, Sugi cerita nih tentang keadaannya dan menanyakan mengenai ada nggak nih jalan pintas buat keluar dari permasalahannya itu. Ya, maksudnya dengan cara klinik ya, karena kan Muji ini memang suka klinik-klinikan. Pesugihan kek apa kek? Karena Sugi ini udah bilang dia udah capek banget. Bertahun-tahun tuh anak pertamanya sakit, tapi ya tadi nggak sembuh-sembuh. Udah pindah-pindah dokter nih, tapi nggak ada yang bisa mengobati atau minimal mendiagnosa ini penyakitnya sebenarnya sakit apa sih? Tubuh anaknya juga sampai penuh luka gitu, bernanah, geng, sampai bau. Badannya juga jadi kurus banget. Nggak bisa makan. Tiap kali makan dimuntahin lagi soalnya. Dokter terakhir yang nanganin anaknya itu tuh sampai bilang kalau si anak ini tuh kena penyakit autoimun. Namun menurut Sugi sendiri, waktu dokternya mengatakan seperti itu, dia kayak kelihatan dokternya sendiri kayak nggak yakin sama diagnosanya gitu loh. Padahal Sugi ini udah keluar duit banyak. Sampai dia jual tanah warisan tuh, terus gak ada sertifikat rumah juga. Dibela-belain ngutang ke rentenir pula. Tetep aja anak pertamanya tuh tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ya, Sugi sebagai ayah tentunya merasa kasihan ya sama keadaan anaknya tersebut, kayak kesakitan terus habisnya. Dia mikir, aduh kalau tersiksa terus begini ini mendingan mati aja deh daripada ngerasain sakit mulu. Siapa tahu kalau di akhirat lebih bisa bahagia. Nah, katanya Sugi ini pernah denger nih soalnya ada namanya pesugihan jual anak. Maksudnya apa bisa anak yang sedang sakit itu tuh dijadikan pesugihan saja. Selain bisa menyelesaikan masalah sakit anaknya, Sugi yang keadaannya lagi kelilit utang juga bisa melunasi hutang-hutangnya tersebut. Rumahnya kan sampai digadain tuh. Lah, sebelum datang ke rumah Muji kan dia habis digebukin sama debt collector. Dibilang katanya kalau dalam 3 hari ini nggak bisa bayar juga, rumahnya bakal diambil. Ya, sedangkan dia kan sebenarnya masih punya istri sama anak tuh yang paling kecil. Awalnya si Muji yang mendengar ceritanya Sugi seperti itu yang nggak yakin ya, kayak beneran kamu mau ngorbanin anak kamu sendiri? Tapi Sugi memang terlihat sangat apa ya, udah kayak putus asa gitu dengan keadaannya, muka juga udah babak belur gitu kan. Akhirnya Muji bilang ya udahlah aku bantu. Muji sempet kayak ngambil alat-alatnya dulu tuh, kayak ada keris gitu sama sebuah kresek hitam. Habis itu mereka ini pergi ke belakang rumahnya Muji. Dan ternyata di belakang rumahnya itu berbatasan langsung dengan sebuah makam. Jadi kayak makam daerah sana gitu, tapi susunan nisannya tuh udah nggak beraturan gitu, jadi kayak makam tua. Nggak keurus juga, gengs, berantakan. Nah, mereka pokoknya jalan ke arah makam itu memang dan berhenti di salah satu kuburan yang terlihat masih kayak baru gitu. Soalnya dari tanahnya kelihatan beda sendiri ya. Sugi nanya kan, lah mau ngapain nih kita di sini? Tapi sama Muji ini dibilang udah ikutin aku aja. Tubuhmu soalnya belum kuat nih untuk bertemu si Mbah, katanya gitu. Pokoknya nanti apapun yang kamu lihat dan kamu dengar, diem aja ya, jangan lari, pokoknya percaya aja sama saya. Selama saya di sini nggak akan kenapa-napa. Nah, disuruh percaya sama dia, percaya sama Tuhan, percaya sama lu musyrik. Komen aja, kita lanjut aja ya. Abis itu nih si Muji langsung nancepin keris itu yang tadi dibawa ke tanah di kuburan itu, gengs, yang baru. Habis itu dia ngeluarin sesajian yang ternyata dari kresek hitam tuh isinya kayak bunga-bunga gitu. Bunga kuburan. Ya udah, ritual pun dimulai. Muji ini semacam membaca ajian mantra sambil membuat lubang kecil di atas kuburnya tersebut. Habis itu dia mengeluarkan dari kresek itu juga ada kayak gelas loki kecil dan diletakkan terbalik tepat di atas lubang tersebut. Seketika itu juga dari dalam lubang itu katanya ngeluarin asap, gengs. Namun anehnya asap tersebut tuh kayak meninggalkan bekas seperti darah yang mengerak di dalam gelasnya. Dan ketika tadi kan gelasnya ditutup di tanah ya, habis dibalik begini tahu-tahu itu jadi darah, kental gitu, warnanya pekat. Si Sugi disuruh minum itu darah. Ya, Sugi manut aja, diminum, ditenggak langsung glok 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 glok. Dari situ Sugi merasa agak sedikit pusing nih. Dia kaget banget, tahu-tahu, loh,
dia melihat nih ada banyak pocong di mana-mana. Jadi di sekitaran makam itu katanya isinya pocong semua, banyak banget. Waktu Sugi kaget nih, Muji kayak mengisyaratkan untuk tetap tenang. Karena kan emang dari awal udah diwanti-wanti ya. Setelah itu mereka balik pulang. Tapi pas baru muter badan nih, tahu-tahu ada sosok perempuan yang kayak gitu. Cepet banget sampai nabrak si Sugi sampai jatuh. Habis itu tapi hilang. Yang jelas itu ya bukan manusia ya, pasti makhluk halus ya. Sugi nanya, itu apaan? Soalnya kan cepet banget gitu, kayak ninggalin bau busuk juga di sekitaran sana. Muji bilang kalau perempuan tadi adalah mayat baru yang tadi kuburannya kita pakai dan darahnya tadi kamu minum. Jadi berasal dari kuburannya tadi dibolongin, gengs. Muji menjelaskan hal tersebut untuk memperkuat tubuhnya Sugi nih untuk melakukan ritual nanti dengan si mbah-mbah, dibilangnya tuh mbah au, mbah sapi. Paginya Muji nih ngajak Sugi ke tempat seseorang dukun yang merupakan semacam gurunya Muji nih, namanya Mbah Darso. Nah ternyata mbah-mbah itu namanya Mbah Darso. Dan dukun itu juga katanya dikenal sebagai perantara pesugihan jual anak. Tempatnya ada di sebuah dataran tinggi di daerah Jawa Tengah katanya, gengs. Untuk sampai ke sana mereka juga harus ngedaki hutan yang lumayan bikin ngos-ngosan. Ya udahlah, singkat cerita mereka sampai. Mbah Darso ini ternyata udah kakek-kakek. Ya namanya juga mbah-mbah ya. Tapi kelihatannya maksudnya kayak kakek-kakek biasa aja gitu, bukan kayak dukun, nggak pakai atribut apa-apa sama sekali. Nah, Muji sama Sugi kan udah nyampe rumahnya Mbah Darso tuh dari siang. Tapi sampai langit nih mau gelap nih, mereka nggak disuruh ngapa-ngapain, cuma disuruh duduk aja tuh di ruang tamu. Akhirnya setelah menunggu berjam-jam, barulah Mbah Darso ini nyamperin mereka dan menyuruh Sugi untuk mandi dulu. Kelar mandi nih, ritual pun dimulai di dalam rumahnya Mbah Darso itu. Medianya tuh menggunakan sebuah boneka dari akar pohon, jadi kayak apa sih mainan zaman dulu yang kayak buat boneka voodoo gitu loh, gengs. Yang dibilang katanya boneka itu tuh terhubung dengan sukma dan darah yang mengalir di tubuh anaknya Sugi, karena kan ini pesugihan jual anak. Dan sebelum ritual dilakukan, Sugi ini ditanya lagi nih, dipastikan, yakin ya sekarang kamu mau menjual anakmu? Ya dijawab, yakin Mbah, kata si Sugi. Mereka jabat tangan. Habis itu, si Mbah Darso nyelupin boneka tadi nih ke dalam sebuah air kayak air panas gitu di ember dan mulai membaca ajian-ajian mantranya. Seketika itu juga terdengar nih ada suara anaknya Pak Sugi, tapi yang paling kecil, yang cewek tuh teriak-teriak kayak sakit, sakit, sakit. Ya Sugi kaget dong dengar suara begitu. Kayak, loh Mbah, ini kok ada suara anak perempuan saya yang paling kecil, Mbah? Yang saya mau jadikan pesugihan itu anak pertama saya. Ya laki-laki, Mbah, bukan yang perempuan. Tapi si Mbah Darso bilang kalau Sugi itu nggak bisa milih. Soalnya dalam pesugihan jual anak, biasanya memang yang dipilih adalah anak yang paling disayang. Ya denger begitu, Sugi marah lah. Maksudnya lo kok nggak dibilangin dari awal? Macam kena scam ya kalau begitu ya, kayak tipu-tipu lo. Sementara suara anak perempuannya itu masih menggema teriak-teriak itu minta tolong, kesakitan. Sugi langsung bilang, nggak mau, kalau begini saya nggak mau, saya mau batalin aja. Namun Mbah Darso bilang ini ritual sudah dilakukan, karena kan dari awal Sugi udah bilang iya, udah jabat tangan ya, dimana apa yang sudah dimulai nggak bisa diakhiri seenakmu. Sugi yang nggak tega dengar suara anak perempuannya masih teriak-teriak begitu, langsung mengambil boneka yang dicelupin itu dengan tangannya sendiri, karena kan tadi katanya itu boneka yang menjadi penghubung sukma antara anaknya ya. Tapi di situ dia merasakan airnya panas banget, bener kayak air mendidih sampai tangannya tuh merah kayak melepuh abis ngambil tuh boneka. Dan seketika itu juga suara teriakan anaknya itu berhenti, jadi udah nggak kedengeran lagi. Sugi yang marah nih langsung pergi ninggalin rumahnya Mbah Darso. Dia juga ninggalin Muji di sana tuh, pokoknya udah pergi pulang sendirian. Nah singkat ceritanya lagi nih, Sugi akhirnya bisa pulang sendiri sampai ke rumah. Nggak ada kejadian apa-apa selama dia pulang. Tapi pas sampai depan rumah nih, perasaannya campur aduk. Dia takut dengan keadaan anak perempuannya itu gimana. Namun sewaktu dia masuk rumah ternyata baik-baik aja. Istrinya juga menyambutnya dan nanyain kayak, udah makan Pak? Sugi ini sempat kayak merhatiin segalanya kan, kayak oh baik-baik aja. Nah di situ dia pergi ke kamar mandi buat bersih-bersih setelah perjalanan jauh kan. Selesai mandi, istrinya nih tahu-tahu bilang katanya barusan ada yang ngasih tas nih, nganterin tas, tapi orangnya langsung pergi. Soalnya bapak di kamar mandi tadi aku suruh nunggu, dia nggak mau, langsung pergi. Bener aja pas Sugi lihat keluar gitu udah nggak ada siapa-siapa. Dan pas dia buka tasnya, isinya uang, gengs, penuh satu tas. Sugi bingung tuh, ini uang apaan nih? Pasti uang nggak bener. Di satu sisi kan sebelumnya memang tujuan dia awalnya mau melakukan pesugihan kan mau membuat ini ya, buat uang gitu ya. Dimana uang-uang tersebut bisa buat melunasi hutang-hutangnya. Terus anaknya yang tadinya sakit kan bisa berpulang dan udahlah tidak merasakan sakitnya lagi. Namun entah kenapa hatinya tuh mengatakan kalau dia telah melakukan kesalahan besar. Dia takut kalau nanti terjadi apa-apa sama anak perempuannya. Akhirnya dibawalah tas berisi uang-uang itu ke dua tempat. Pertama, Sugi ini tuh ke pondok pesantren dekat rumahnya dan mendonasikan sebagian uang tersebut. Lalu setelahnya dia pergi ke masjid untuk menyumbangkan sisanya lagi. Dengan harapan kalau uang-uang ini nggak dia pakai, maksudnya buat sedekah aja gitu ya, apalagi ke tempat-tempat yang benar, itu bisa membantunya buat menolak bala dan meng-cancel pesugihannya. Karena lagi-lagi takut pokoknya si Sugi ini kenapa-napa nih anak perempuannya. Setelah udah habis nih uangnya nih, udah pada disumbangin kan, dia pulang. Ya udah habis itu dia tidur. Tapi tengah malam Sugi ini kebangun karena dia ngerasa loh kok ini suasananya kayak panas banget ya, kamarnya kayak hawanya tuh gerah, sampai gombios dia keringetan. Nah istrinya yang biasanya harusnya tidur di sebelahnya pas dilihat kagak ada. Dan dari kejauhan terdengar kayak ada suara yang lagi kayak ngobrol gitu, tapi suaranya kayak nggak jelas, kayak
gitu gengs. Ya dia akhirnya keluar kamar menghampiri suara tersebut. Yang didengar-dengar kayak ini asalnya dari ruang tengah nih. Awalnya dikira itu suara istrinya ngobrol sama anak perempuannya, namanya Bening ya, anak perempuannya. Tapi ternyata pas dilihat lagi nih, itu istrinya sendirian aja lagi kayak duduk gitu sambil kayak ngomong sesuatu dengan nada yang cepat gitu gengs. Ya Sugi kan langsung ngedeketin ya, pas ditepuk nih istrinya kayak kaget, tapi mukanya pucet banget. Sampai urat-urat di wajahnya itu juga kayak nongol dan masih tetap ngomong dengan nada yang cepat gengs. Gak lama istrinya langsung pingsan terjatuh ke lantai. Sama Sugi langsung dibopongkan ke kamar untuk ditidurin di kasur. Dicek tuh kondisinya, panas, ternyata memang istrinya demam. Nah Sugi ini bermaksud mau ngompres itu demamnya biar turun. Makanya dia ke dapur ngambil air hangat gitu kan sama anduk. Tapi di dapur tahu-tahu dia mendengar ada suara Dimas lagi menjerit. Ya Sugi langsung lari ke sana dong. Di situ dia melihat istrinya lagi mukul-mukul Dimas pakai sapu gengs. Padahal kan baru ditinggal sebentar doang. Tadi istrinya pingsan, tahu-tahu udah ada di kamar anaknya Dimas lagi mukul-mukulin pakai sapu. Ya Sugi langsung nahan tangan istrinya kan biar nggak mukulin anaknya lagi. Tapi dirasa tuh kayak kenceng banget. Sampai Sugi terpaksa nih harus dorong istrinya sampai istrinya jatuh pingsan lagi. Yang setelah beberapa lama pas sudah sadar nih, istrinya itu katanya nggak ingat sama sekali tentang apa yang terjadi barusan gitu. Sambil nangis-nangis dia lihat anak laki-lakinya itu Dimas sudah biru-biru perkara tadi dipukulin sama sapu sama dia. Besoknya nih Sugi keluar rumah untuk nemuin si debt collector buat minta waktu lagi untuk lunasin utang-utangnya kan, karena sebelumnya dibilang kalau 3 hari nggak lunasin rumahnya bakal disita. Makanya dia ngadep lagi minta waktu lagi. Karena uang yang di tas yang kemarin tuh dia habisin semua tuh untuk ke pantai sama ke masjid. Intinya Sugi kan mau meng-cancel pesugihannya, jadi dia nggak mau gunain uang tersebut, takut si Bening tuh anak perempuannya kenapa-napa. Tapi pas balik ke rumah, istrinya bilang kalau tadi tuh Bening lagi main di depan rumah. Tau-taunya ada perempuan yang kayak megang tangannya gitu sampai Bening ketakutan. Ya karena itu ditegur tuh sama si istrinya. Tapi si perempuan itu malah teriak, "Minggat tuh kabeh!" Nah si istrinya ngira itu perempuan orang gila, langsung masuk ke rumah buat ngambil sapu untuk ngusir maksudnya ya. Tapi pas balik lagi keluar udah kagak ada itu perempuan. Si Bening lagi nangis-nangis aja. Nah tapi waktu istrinya lagi laporan gitu ke Sugi, tiba-tiba mereka dengar suara Bening ini ngejerit dari dalam kamar. Yang pas disamperin, Bening kondisinya lagi nangis, tapi ada darah yang mengucur dari, maaf nih, kemaluannya. Padahal si Bening ini masih kecil loh. Habis itu Bening yang pingsan. Langsung dibawa itu si Bening ke rumah sakit dan dokter bilang kalau Bening ini mengalami pendarahan. Namun penyebabnya ini belum diketahui secara pasti. Tapi hari itu Bening diperbolehkan untuk pulang tanpa harus rawat inap. Sejak hari itu, rumah keluarga Sugi ini makin terasa berbeda. Hawanya selalu panas dan membuat gelisah, gengs. Bening juga makin sering nih mengalami pendarahannya. Dan kalau malam, istrinya Sugi ini tahu-tahu sering tidur sambil jalan, jadi kayak sleepwalking. Anaknya Dimas juga keadaannya nggak membaik. Semua itu membuat Sugi ini makin stres. Jadi istri, anak pertama sama anak kedua tuh ada masalah semua. Sampai di suatu malam nih, lagi-lagi Sugi terbangun karena istrinya nih tahu-tahu nggak ada di samping. Merasa ini lagi ngelindur lagi nih istri gua nih. Dia keluar dia tuh nyariin istrinya. Karena kondisi rumah kan gelap ya kalau malam, lampu-lampu semua dimatiin. Nah samar-samar si Sugi ngeliat nih ada sosok perempuan yang lagi berdiri. Dikira itu istrinya kan. Pas dideketin, Sugi ini mencium bau amis yang sangat menyengat kayak bau aneh gitu loh. Dan waktu makin deket nih, ternyata sosok perempuan itu bukan istrinya, melainkan sosok hantu yang merupakan mayat baru yang waktu itu dilihat dan nabrak Sugi di rumahnya Muji tuh waktu ritual di kuburan. Sugi yang ketakutan langsung lari dan masuk ke kamar anak perempuannya si Bening tuh karena posisinya paling dekat. Nah ternyata di dalam kamar itu si Bening nih belum tidur, dia lagi duduk aja di kasur. Yang pas diperhatiin lagi, Bening ini lagi megangin boneka akar pohon yang sama persis kayak boneka yang ada di rumahnya Mbak Darso. Sama Sugi langsung diambil kan bonekanya, langsung kayak, "Kamu dapat dari mana boneka ini?" Tapi tahu-tahu Bening pingsan habis diambil tuh bonekanya. Sugi pokoknya ngerasa ini semuanya makin gak beres. Besoknya dia langsung nyamperin lagi itu ke rumahnya Mbak Darso. Di sana dia mohon-mohon untuk membatalkan semua perjanjiannya. Dia bilang kalau saya ini nggak pakai uang-uangnya sama sekali kok. Dan bahkan Sugi juga merasa kalau dia kan nggak ngikutin ritual sampai selesai ya. Tapi kenapa kayak dia tetap kena dampaknya? Namun ternyata di situ Mbak Darso bilang kalau sebenarnya uangnya telah dipakai tanpa sepengetahuan Sugi. Jadi waktu istrinya nerima tas tersebut ketika si Sugi lagi di kamar mandi, istrinya sempat ngebuka dan ngambil beberapa uang itu untuk dipakai buat kebutuhan makan mereka karena sebenarnya mereka udah kehabisan uang. Dimana setelah mendapatkan tas itu yang malamnya padahal udah disumbang-sumbangin, istrinya telah ngambil sebagian uangnya terus dimasak tuh buat dijadiin makanan. Dan waktu Bening ke rumah sakit buat dicek abis pendarahan tuh, itu juga dipakai uangnya, gengs, buat biaya rumah sakit dokter. Diam-diam istrinya ternyata ngambil dan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Makanya si Bening udah mulai pendarahan begitu. Sugi yang dengar begitu ya langsung lemes. Dia juga berarti udah makan uang tersebut dari makanan yang istrinya masak. Nah, Mbak Darso juga bilang, katanya kalau sosok yang dilihat Sugi kemarin itu adalah sosok iblis yang memang mau mengambil raga anaknya tuh si Bening. Dan prosesnya sudah dimulai di waktu Bening mulai pendarahan. Mulai pendarahannya kan karena makan masakan istrinya tuh ya, makan ibunya yang dari uang haram, uang pesugihan. Ya Sugi yang marah-marah sampai ngamuk-ngamuk frustasi di situ. Tapi Mbak Darso bilang, udah percuma kamu ngamuk-ngamuk di sini. Sebaiknya kamu cepat pulang. Masih ada istri dan anak laki-laki kamu tuh yang pertama yang harus kamu jaga. Ya karena itu ya udah Sugi langsung buru-buru pulang. Perjalanan dari rumah Mbak Darso ke rumahnya dia kan seharian jauh, gengs. Balik-balik udah malam nih. Dan dilihat loh kok
banyak warga tuh di sekitar rumahnya Sugi. Yang ternyata anak pertamanya Sugi nih, si Dimas, sudah meninggal dunia. Ya kaget lah Sugi, nangis-nangis di situ. Dia nanya ke istrinya gimana ceritanya, dan dibilang kalau katanya pas istrinya mau nyuapin makan malam tuh masuk ke kamarnya Dimas, tahu-tahu kondisinya memang sudah tidak bernafas. Ya udah, besoknya nih pas mau dikubur, ada kejadian aneh, gengs. Karena dari kain kafannya Dimas itu kayak keluar cairan coklat berbau busuk. Udah sampai diganti beberapa kali tuh kain kafannya, tapi tetap rembes lagi. Ya langsung lah hal itu menjadi perguncingan orang-orang. Dan itu membuat istrinya Sugi nih kayak takut keluar rumah, malu. Sugi pun semenjak itu juga kayak stres ya, sampai dia nggak mau makan karena mikir makanan itu kan berarti dari uang pesugihan. 7 hari setelah kepergian Dimas, istrinya Sugi ini tiba-tiba ketakutan dan langsung manggil-manggil Sugi sambil nunjuk-nunjuk sesuatu gitu keluar rumah. Kayak bilang, mereka siapa? Itu mereka siapa, Pak? Tapi Sugi kayak, siapa? Nggak ngeliat siapa-siapa. Itu, Pak, banyak banget orang pakai jubah hitam. Cuma Sugi tetap kayak nggak ngeliat, hah? Pakai jubah hitam, nggak ada apa-apaan. Jadi dia berusaha menenangkan istrinya aja tuh. Ya dari situ istrinya jadi terus-terusan nanya, ini sebenarnya ada apa sih, Pak? Kenapa banyak kejadian-kejadian aneh belakangan ini? Ibu yang tahu-tahu suka nggak sadar saat tidur, bening pendarahan, Dimas yang meninggal seperti itu. Ada keanehan waktu mau dikubur, dan barusan ibu ngeliat tuh banyak orang baju hitam, tapi bapak nggak ngeliat itu ada apa. Akhirnya Sugi ceritalah tentang apa yang dilakukannya dengan temannya Muji di rumah Mbak Darso. Istrinya langsung ngamuk dan bilang, kamu jual anak kita, kamu gila, Pak. Ya udah, keadaan makin kacau nih. Istrinya benar-benar jadi frustasi mengetahui apa yang dilakukan sama suaminya nih, Sugi. Sampai istrinya ini pernah memohon kayak bilang, aku cuma minta satu syarat, Pak. Tolong apapun yang terjadi, jaga bening. Ya di situ Sugi sempat janji kalau dia bakal cari jalan keluarnya dari semua masalah yang memang telah dia perbuat. Dia minta istrinya untuk bersabar dan bertahan sebentar lagi ya. Pokoknya Sugi berjanji untuk menjaga bening nih apapun resikonya walaupun taruhannya nyawa sendiri. Akhirnya Sugi ini pergi ke rumah Mbak Darso lagi. Ya maksudnya kali itu dia mau minta dikasih tahu cara untuk memutus perjanjian tersebut sekalipun nyawanya dia taruhannya. Tapi pas sampai sana, dilihatnya nih Mbak Darso sudah terkapar di dalam rumah dengan kondisi lehernya yang terkurung. Ya shock banget lah Sugi ngeliat begitu. Karena sisanya shake shake shock, shake shake shock, shake shake shock. Aduh lagi tegang nih. Habis gimana di part ini kita juga kayak harapan terakhirnya kan megang kuncinya tuh si Mbak Darso lah. Ini udah nggak ada, bagaimana kagak shake shake shock. Jadi pasti gila tuh keadaannya di situasi begitu. Kebingungan nih Sugi nih, langsung pergi nyari si Muji. Tapi si Muji juga udah nggak ada di rumah, kayak pergi kabur nggak tahu kemana. Dengan situasi yang bikin frustasi begitu, pulang deh dia tuh. Namun lagi-lagi di rumahnya tuh banyak orang yang ternyata istrinya meninggal karena tertimpa pohon yang ada di belakang rumah, masa gengs. Padahal katanya nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi tahu-tahu tuh pohon ambruk dan istrinya lagi di halaman itu yang diduga ngelindur biasa sleepwalking lagi pas malam-malam. Dimana Sugi lagi sibuk nggak di rumah, soalnya lagi ke rumah Mbak Darso sama nemuin temennya si Muji kan. Mujinya juga kagak ada. Ujung-ujungnya Sugi tinggal punya bening doang nih, yang mana bening juga kondisinya udah lemes, udah pendarahan terus. Dia pun nggak punya uang ya buat berobat. Tapi Sugi selalu ingat sama janjinya tuh ke istrinya buat menjaga bening sekalipun nyawa taruhannya kan. Akhirnya Sugi kepikiran untuk membawa bening ke pesantren yang waktu itu dia pernah sumbangin uangnya, dengan maksud supaya bening ini bisa didoakan dan mungkin sosok perempuan tersebut tuh yang mau mengambil bening nggak bisa masuk ke pesantrennya ya, karena kan pesantren isinya orang-orang yang sedang beribadahnya kenceng ya. Namun masa ya, katanya semua ustadz-ustadz di sana tuh nggak bisa berbuat banyak dengan kondisi bening yang sudah seperti itu. Sugi hanya diminta pasrah dan mengikhlaskan semuanya pada Tuhan. Dan terakhir kalau dari tweet yang di X itu ya, Sugi ini katanya masih mencari cara untuk menyelamatkan anaknya bening tuh. Makanya dia menceritakan dan minta tolong, maksudnya lewat komunitas yang ada di akun mitologi. Buat siapa tahu ada yang bisa nolongin dan tahu caranya. Tapi habis itu kita nggak tahu lagi apakah akhirnya bisa gitu ya bening selamat, atau malahan bening juga sebenarnya udah nggak ada gitu, karena sampai situ doang tweetnya. Coba aja kalian cari tahu di akun mitologi kalau ada update-nya lagi mungkin ya. Ya tapi kalau menurut gue sendiri ya, si Sugi ini tipe-tipe yang pelintan berarti ya. Jadinya mah semuanya ambiar. Tapi si Mbak Darso juga macam kayak pinjol ilegal sih. Nggak jelasin dulu term and conditionnya bagaimana gitu. Ya bener macam scam, ngejebak. Nah maksudnya Sugi kan mau jual anak pertamanya Dimas ya, kenapa tahu-tahu jadi bening yang diincar. Udah gitu ujung-ujungnya Dimas juga meninggal ya, gimana sih? Mbak Darso terakhir dimintain bertanggung jawab keadaannya begitu. Kenapa kita juga nggak tahu tahu begitu lehernya tergorok. Ya semoga ada update-update yang bagus dari cerita ini kali ya. Takut juga kita dengar kabar selanjutnya tuh gimana. Habisnya ya ustadz-ustadz aja udah pada nyerah juga. Semoga aja maksudnya bening bisa selamat-selamat gitu, selamat sehat. Ya udah, terima kasih majikan ya udah dengerin teman cerita special treat kali ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.